Harry Plus cacat nalar. Harry Plus tidak bisa membedakan ikhtilaf di antara para ulama, tidak bisa membedakan perbedaan di antara para ulama, dan cenderung memilih pendapat yang menurut dia terkuat. Menurut saya katanya. Karena kan saya cacat nalar, teman-teman. Saya bukan pakar dalamnya dan saya bukan ahli. Menurut santri-santri yang dari kemarin sampai hari ini, dia masih fokus untuk membenarkan kiai ini. Ya kan nggak tahu usul fikih. Nggak, saya cuma mau bilang sama Harry Plus ini bahwa kita ini S1, S2-nya fikih dan usul fikih. Hoas. Kiai yang saya baru tahu ini orangnya, teman-teman. Saya tidak tahu sebelumnya kepada beliau. Kalau tidak beredar video beliau salaman dengan perempuan-perempuan, jejer baris-baris, salaman, cium-cium tangan, teman-teman. Ya ingat, cium-cium tangan. Bukan sekedar sentuhan biasa, tapi sampai dicium. Biar boleh ciuman itu, dikasih satu lembar kain, dipegang, dicium bolak-balik, teman-teman. Biar boleh ciumannya, dan biar boleh juga sentuhannya. Di sini sebenarnya saya lelah untuk menanggapi orang-orang yang mau mencari pembenaran. Tetapi saya mencoba untuk memberikan tantangan ya. Video ini tantangan kepada kalian semua, kepada seluruh santri yang ada di Indonesia, bahkan di dunia, yang nonton video ini untuk memberikan jawaban terhadap beberapa pertanyaan dari saya. Dan semoga bisa dijawab. Dan jawaban ini akan saya sampaikan setelah apa yang ingin saya jelaskan kepada kalian sudah terpenuhi. Yang pertama, saya dinyatakan bukan pakar di situ. Untuk membahas salam-salaman, cium-cium tangan kepada kiai itu boleh atau terlarang. Saya sekitar 2-3 bulan yang lalu pernah teleponan dengan asatid, di mana guru-guru saya ini ada beberapa lulusan dari Madinah, ada juga lulusan dari Al-Azhar, teman-teman. Mereka memberikan pendapat yang sama, baik yang dari Madinah ataupun Al-Azhar, bahwa cium-cium tangan itu haram meskipun pakai kain, teman-teman. Kalau sentuhan-sentuhannya karena ada ulama yang membolehkan, meskipun itu pendapat yang memperselisihi seluruh pendapat ulama, maka mungkin itu bisa dijadikan alasan bagi mereka untuk pembenaran. Tetapi untuk cium-ciumannya, ingat digarisbawahi, cium-cium tangannya itu haram, tidak diperkenankan. Ya, bahkan cium-cium tangan kepada seorang pendeta pun, ya, pendeta orang Kristen, haram hukumnya. Itu poin yang pertama. Terus kalau kita mau berpendapat, kan kemarin santri-santri itu mengatakan mereka itu berhujah dengan beberapa hadis yang dimana Umar bin Khattab yang katanya pernah membaiat wanita dengan kain. Wanita diberdirikan di atas batu lalu dibaiat dengan kain. Ingat, dengan kain ya teman-teman, disuruh megang kainnya. Mungkin seperti itu. Namun cerita ini menurut Ibnu Hajar cerita yang tidak benar. Ini kata Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau tidak membenarkan cerita ini. Terus mereka juga membawakan yang dimana Nabi Muhammad SAW pernah dielus kepalanya, rambutnya, lalu tidur di pangkuan Ummu Haram. Dan apakah mereka tidak tahu kalau Ummu Haram itu adalah mahram bagi Nabi Muhammad SAW? Karena sudah disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah seumur hidupnya sentuh-sentuhan dengan wanita yang bukan mahram atau tidak halal baginya. Ini sekedar sentuhan. Tapi bagi mereka yang pakar, sentuhan itu hanya hal biasa. Boleh-boleh saja, teman-teman. Boleh. Saking bolehnya, mereka juga sampai bablas cium-ciuman. Yang perempuan jejer, cium-cium tangan. Ini terjadi di kalangan mereka yang berfaham sufi, teman-teman. Dan bukan cuma terjadi pada kiai ini. Ya, dulu saya sebelum ngaji salafi terlalu dalam, saya juga mewajarkan ikhtilat. Ya karena memang faham saya dulu begitu. Faham saya dulu memang begitu. Mewajarkan ikhtilat, tidak apa-apa ikhtilat. Jangankan saya kan awam. Kalau kata mereka kan saya awam. Orang yang kata mereka alim saja, seperti Gus Ikdam, seperti Gus Ali Gondrong, seperti Habib ini, Habib itu, Kiai ini, Kiai itu. Mereka ketika majelisan, apa yang terjadi? Wanita-wanita joget di bawah. Laki-laki perempuan ikhtilat joget bareng-bareng dan sah. Sudah seperti di diskotik. Ya, jingkrak, rame-rame mereka jingkrak. Duduk bareng-bareng sama laki perempuan yang tidak tahu itu mahram atau tidak, peluk-pelukan, teman-teman. Cium-ciuman dengan bangganya direkam, ya, dikamerain, lalu ditayangkan di layar yang lebar. Gimana hukumnya konser solawatan?
Biar apa? Biar terlihat romantis, teman-teman. Apakah tidak tahu? Yaitu kalau mereka sudah menikah. Menikah pun tidak diwajarkan cium-ciuman seperti itu di tempat umum. Apakah tidak berpikir? Wajar saya dulu orang awam, belum ngaji sunnah, belum ngaji salafi. Akhirnya saya masih mewajarkan ikhtilat, salam-salam cium tangan dengan gadis-gadis, dengan wanita-wanita yang sepantaran dan lain sebagainya. Masih saya. Tetapi ketika saya sudah ngaji, saya batasi. Bahkan latihan pun tidak boleh bareng lagi. Ya, tidak boleh sentuh-sentuhan, tidak boleh cium-ciuman tangan. Kecuali kepada anak-anak yang masih belum balik. Umur 11, 10, 9, 7. Itu saya masih salaman dengan mereka yang masih kecil-kecil. Kita kembali lagi pada pembahasan. Ini sesuai dengan tantangan saya bahwa yang pertama, kalian kan mengaku sebagai organisasi yang bermadzhab Syafi'i, berakidah Asy'ari. Kita fokus kepada fikihnya, yaitu kepada Syafi'i. Di dalam perkara baris-barisan, salam-salaman, cium-cium tangan itu, kalian berpendapat dengan Imam Syafi'i yang membolehkan dengan kain terkhusus. Kalau tanpa kain, semua ulama mengharamkan. Ini yang menggunakan kain membolehkan katanya. Ingat, kalau kalian mau berpendapat dengan Imam Syafi'i dan kalian bermazhab pada Syafi'i, Imam Syafi'i mewajibkan cadar. Kenapa perempuan-perempuan itu tidak bercadar? Kalau kalian mengaku sebagai orang paling getol bermazhab dengan Asy-Syafi'i, kenapa ketika Asy-Syafi'i memerintahkan untuk bercadar kepada perempuan-perempuan, kenapa mereka tidak bercadar? Ini perlu dijawab. Terus yang kedua, Al-Imam An-Nawawi sebagai ulama Asy-Syafi'i mengatakan di dalam kitab Al-Majmu' beliau berpesan atau memberikan fatwa, apa yang diharamkan untuk dilihat, maka haram pula untuk disentuh. Perlu digarisbawahi. Apapun yang haram untuk dipandang atau dilihat, maka haram untuk disentuh. Kadang diperbolehkan untuk melihat atau memandang, tapi diharamkan untuk menyentuh. Sebagaimana dibolehkannya melihat wanita asing untuk jual beli, ya untuk jual beli nih. Tetapi diharamkan untuk menyentuhnya. Ini Imam An-Nawawi. Apa pendapat kalian mengenai pendapat ulama Asy-Syafi'i yang berpendapat seperti ini? Ini pandang-pandangan saja tidak dibolehkan. Sampai sentuh-sentuhan tidak boleh. Dan kenapa kalian cium-cium tangan sampai? Kalian melakukan acara-acara cium-cium tangan itu, kalian mendapatkan pendidikan dari mana itu? Dari kitab mana yang membolehkan perempuan-perempuan cium-cium tangan kepada laki-laki yang bukan mahram, meskipun dengan kain? Saya tantang kepada kalian semua yang nonton video ini, untuk kalian semua mendatangkan satu kisah saja. Datangkan kepada saya yang dimana ada kisah dari Nabi Muhammad SAW, dari Khulafaur Rasyidin sampai ke 4 imam mazhab, yang dimana ada kegiatan atau kisah mereka ini membuat wanita-wanita jejer lalu cium-cium tangan kepada Nabi Muhammad SAW, atau cium tangan kepada Khulafaur Rasyidin, atau mencium tangan kepada salah satu saja keempat imam mazhab, atau kepada Imam Syafi'i, karena hanya Imam Syafi'i yang membolehkan salaman dengan menggunakan pembatas kain. Apakah ada kisah dari keempat imam mazhab ini, terkhusus Imam Syafi'i, yang melakukan salam-salaman dengan wanita jejer-jejer menggunakan kain sampai dicium-cium tangannya? Itu tantangan saya. Semoga bisa didatangkan redaksinya bahwa memang ada ajaran santri-santriwati cium-cium tangan kepada gurunya, atau kepada Nabi, atau kepada Khulafaur Rasyidin, atau kepada keempat imam mazhab, salah satunya. Ini sudah banyak pilihannya ya. Semoga kalian bisa mendatangkan, karena selama ini kalian berfatwa, berpendapat, kita S2 lulusan usul fikih. Benar loh, boleh loh sentuh-sentuhan loh. Silahkan boleh. Karena memang faham saya dulu begitu. Boleh sentuh-sentuhan. Dan pertanyaan yang terakhir, di mazhab mana yang membolehkan wanita-wanita yang bukan mahram sentuh-sentuhan, salam-salaman dengan kain nih, dengan kain sudah. Dicium-cium tangan gurunya sampai dibolak-balik seperti itu. Di mazhab mana ajaran itu sampai kalian melegalkan atau membolehkan hal tersebut? Semoga kalian bisa mendatangkan redaksi dalilnya. Ingat, kalau ingin menjawab, jawab ketiga poin yang saya sebutkan tadi. Dan itu pun kalau ada. Dan kalau memang ada, kalian adalah orang yang paling top sedunia, bahkan mengalahkan Syekh Ahmed Al-Misri yang sudah mencari hukum-hukumnya dan tetap keluar hukum haram. Semoga kalian bisa mencarikan dalilnya.